Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Hauroil Firdausi. Saya mengajar di MA Bani Khalil Bangsal Sari Jember. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062 708 252 91 Prodi Quran Hadis. Hari ini Senin tanggal 2 Februari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja pada materi Quran Surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Kelas 10 di MA Bani Khalil Bangsal Sari Jember. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Saya akan mengabsen dulu ya. Boleh. Yang saya sebut namanya silahkan angkat tangan. Yang pertama, Alvin Hakiki, Bayu Saputra, Eka Nuraini, Habibur Rahman, Masifatul Mawaddatul Maisya Ayu, Miftahul Jannah, Nafiza Febrianti, Rima Aprilia, Ria Danis, Wahyu An-Najam, Zakia, Zaskia. Sudah semua saya panggil? Baik, kemudian sebelum kita mulai pelajarannya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Hafal semua? Kita mulai ya. Kita ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah siap ya menerima pembelajaran? Nah, hari ini kita materinya adalah mengenal surah Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Apa itu arti Al-Insyirah? Ada yang tahu? Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang surah Al-Insyirah. Apa itu arti Al-Insyirah? Ada yang tahu? Al-Insyirah itu adalah kelapangan atau kebebasan. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi bahwa mengenal surah Al-Insyirah adalah bagaimana cara kita menata hati untuk berlapang dada menerima segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita terima, apa keadaannya di sekitar kita itu berlapang dada untuk menerima semua itu.
Jadi tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa tidak terima atas takdir Allah. Jadi kita berlapang dada menerima segala takdir yang telah kita hadapi, kita dapatkan. Kemudian ada berapa ayat dari surah Al-Insyirah? Ada 8 ayat. Kemudian termasuk golongan surat apakah Al-Insyirah itu? Ada yang tahu? Surat apa? Makiyah. Jadi di dalam surah Al-Insyirah ini kalian diharapkan untuk memahami makna dan kandungan surah Al-Insyirah, memahami bagaimana pentingnya bersabar, kemudian berlapang dada, kemudian berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjalani dari pagi hingga malam, itu semuanya dijalani dengan penuh hati dan kelapangan dada ya. Nah, di sini selanjutnya adalah siapa yang pernah tidak bersyukur? Kita pernah, Bu. Pernah. Saya rasa kita semua adalah manusia yang lemah, yang terkadang kita juga lupa untuk bersyukur. Padahal anugerah yang dari Allah itu banyak sekali yang kita terima, ya kan? Salah satunya apa? Kita bisa bangun tidur dengan sehat, bisa melihat dunia, masih bisa makan, bisa sarapan, masih bisa gibah, masih bisa rasan-rasan. Itu juga termasuk dari bersyukur atas nikmat hidup kita di dunia. Ya Allah, kita bangun pagi masih bisa bernafas. Coba kalau kita nggak bisa bernafas, kita butuh oksigen. Kalau kalian tahu, kita beli oksigen aja yang kecil, yang segini ini harganya 65.000. Itu hanya bisa dipakai antara 1 sampai 2 jam. Bagaimana kalau misal kita selama 24 jam disuruh bayar? Udah berapa ratus ribu yang kita keluarkan dari bayi sampai sekarang. Kalian usia berapa? 16 tahun. Berapa? Ya, hanya untuk nafas aja kita butuh apa? Butuh banyak sekali oksigen. Dan itu tidak ternilai harganya. Makanya kita harus bersyukur ya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan agar kalian ketika tidak bersyukur menjadi bersyukur? Apa kira-kira? Bagaimana cara kalian menumbuhkan rasa sifat syukur? Bagaimana caranya kalian menumbuhkan rasa sifat syukur? Menerima semua apa adanya. Menerima semua apa adanya. Menerima apa yang diberi. Menerima apa yang diberi. Menerima apa yang ada. Nggak grundel. Kalau misal kalian pas tepak grundel atau lagi tepak marah, bagaimana caranya solusinya? Diam. Sholat, mandi, Berwudu, baca istighfar, terus ya banyak cara agar kita apa? Agar kita ada emosi. Agar kita menimbulkan rasa syukur terhadap segala sesuatu yang di sekitar kita ya. Kemudian dalam surah Al-Insyirah ini di ayat yang pertama artinya apa? Allah membuka hati Nabi Muhammad agar dapat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menyebarkan wahyu. Karena memang pada zaman dahulu menyebarkan wahyu itu sangat susah, sulit. Kenapa? Karena tantangannya itu banyak. Karena pada zaman dahulu orang-orang kan masih jahiliyah, masih kafir. Jadi tantangannya Rasulullah untuk berdakwah itu sangat
susah. Makanya ayat ini diturunkan agar Nabi itu tidak putus asa dalam menghadapi tantangan tersebut. Kemudian Allah menghilangkan beban berat yang ada di dada Nabi Muhammad yang mungkin berupa kesedihan atau beban mental. Kita kalau lagi berdakwah, terus tidak ada yang menggubris, tidak ada yang mengikuti dakwahnya kita kira-kira kita bagaimana? Sakit hati, kecewa, sedih, ya kan? Nah, begitupun dengan Nabi Muhammad ketika dakwahnya tidak diterima baik oleh kafir Quraisy di sekitarnya, maka Allah mengirimkan ayat ini untuk apa? Menghibur kesedihan Nabi. Kemudian Allah memberi ayat ketiga, Allah memberi Nabi kelapangan hati untuk menghadapi setiap ujian. Kemudian nomor 4, Allah mengangkat kehormatan Nabi dengan memberikan misi penting bagi umat manusia. Ayat 5-6, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau kalian lagi susah, lagi banyak cobaan, lagi banyak masalah, diingat bahwa setiap ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kemudian Allah mengingatkan agar selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua bantuan datang dari Allah. Jadi ketika ada orang yang membantu kita di saat kesulitan, itu enggak serta-merta orang itu datang tiba-tiba, tapi itu dari atas kehendaknya Allah. Atas kehendaknya Allah yang ingin membantu kita melalui perantara orang tersebut. Makanya kalau kita sudah dibantu, jangan sampai kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Kalau kita sudah dibantu, kita ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu, terutama kepada Allah. Bagaimana caranya kita rasa berterima kasih kita kepada Allah? Sholat, beribadah kepadanya. Selain mengucapkan kata alhamdulillah, juga apa? Semakin rajin beribadah. Kemudian ayat yang selanjutnya, Nabi diminta untuk tetap berusaha dan berdoa karena setelah kesulitan akan datang kemudahan. Jangan pernah menyerah untuk berdoa. Kadang kan ada, saya sudah berdoa berulang kali, saya sudah berdoa setiap hari dari pagi sampai malam, besok seterusnya kayak gitu. Tapi doa saya kok belum dikabulkan sama Allah. Maka apa? Berarti kurang ibadahnya, Bu. kurang rapat gininya, Bu. Nggak ada hubungannya itu. Kenapa? Ternyata bisa jadi doa kita tidak dikabulkan hari itu, tapi bisa dikabulkan di lain waktu. Dan Allah itu kan tahu apa yang kita butuhkan. Dan terkadang kenapa Allah tidak segera mengabulkan doa kita? Agar kita itu lebih dekat kepada Allah. Setiap hari akan berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Terkadang manusia kalau sudah dikasih keinginannya, dikabulkan keinginannya, terus lupa. Yang biasanya sering berdoa, sering menangis, istighfar, karena sudah dikabulkan doanya langsung lupa. Makanya terkadang kita kalau dikasih cobaan kok nggak segera tuntas-tuntas, kita husnudzon aja. Berarti mungkin Allah lagi pengen berdekatan, ya, bersama kita, ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8, Allah mengingatkan agar selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua bantuan itu datangnya dari Allah. Terima kasih Allah. Oh, ini terus. Nah, kemudian sekarang kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra
idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekarang kita menyimak gambar dan video. Dua wajah manusia. Mengamati gambar ini, dua wajah kemanusiaan. Equal. Bagaimana menurut kalian? Apa Bu? Kalau menurut Aini gimana? Gambar yang sana, gambar yang sini? Itu Beda. membantu Bu. Hmm. Ada orang yang usaha. Jadi kita membantu. Yang satunya Kalau yang ini? Membuli. itu membuli orang. Mencaci maki. Yang mencaci maki. Ya, jadi kalau yang gambar sebelah kanan bahwa kita harus bersedekah, menolong orang yang tidak mampu kesusahan. Sedangkan gambar yang sebelah kiri, gambaran manusia yang suka mencaci maki, mencemooh orang fakir miskin. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kita selalu membantu selalu. Mengamati gambar setelahnya apa ini? Dua. Itu bersyukur Bu. Mhm. Bahagia Bu. Intinya apa dalam gambar ini? Kalau gambar yang kanan, intinya apa? Bersyukur. Selalu bersyukur, selalu berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya gitu. Kalau gambar yang kanan, orang yang mampu bersyukur, optimis, penuh dengan harapan, itu apa gambarannya? Berbunga, bunga, bahagia. Ya, bahagia, selalu tersenyum. Apapun masalahnya akan ya. Sedangkan orang yang tidak bersyukur, gambarannya seperti itu. Murung. Mukanya mesemut. Mukanya Mesemut. mukanya iya, mukanya tidak enak dipandang. Jadi seperti cuaca yang apa? Mendung. Yang hujan, mendung, gelap. Jadi tidak ada aura-aura bahagia. Ya. Ya, karena ya makanya kayak gini rasa bersyukur itu memacu memacu rasa bahagia. Ya. Karena orang yang mampu bersyukur itu segala sesuatu itu pasti tidak akan diambil pusing. Bisa jadi makanya kalau kalian ada teman yang suka cemberut, suka suka murung, coba ditanyain kira-kira kenapa gitu. Ya. Salah satunya apa? Orang yang suka tidak bersyukur, orang yang suka cemberut, suka murung juga cepet apa? Kalau orang yang kalau orang yang suka bersyukur, yang selalu bahagia menerima apapun dengan segala kelapangannya apa? Maka awetmu muda. Ya, kayak Novi ya yang selalu tersenyum, selalu seneng ya kalau di kelas. Ya. Sekarang kita mulai mengamati satu video. Dilihat ya. Sip nangis. Jadi di sini. Udah tak ada bersyukur. Bukan ini kan. Iya. Bunda kan nangis ini penting. Kemarin berangkat. Iya. Dari video tersebut apa yang bisa kalian Apa? Karena di bawah kita masih ada bawah. Masih ada yang sulit Ada dari yang kita. di sini, masih ada yang di bawah. ya intinya dalam video tersebut bahwa
kita ini harus bersyukur. Dan kita kalau ingin melihat sesuatu jangan selalu di atas. Coba kita lihat apa yang ada di bawah kita. Karena kalau kita lihat ke atas terus, kita tidak akan bersyukur. Karena kalau orang yang dilihat hanya orang yang atas-atas terus, maka kita akan apa? Pesimis. Kita akan merasa kurang bersyukur, selalu bersedih. Kenapa ya kok kita nggak seperti orang tersebut? Kenapa ya kita kok tidak bisa seperti itu ya? Makanya kita harus apa? Bersyukur apa yang sudah kita punya. Kayak contohnya yang di video, orang yang punya motor gede masih apa? Masih pengen punya mobil. Yang punya mobil masih pengen punya truk. Yang punya pesawat apa? Ya pokoknya nggak akan ada habisnya kalau kita melihat ke atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita akan banyak bersyukur. Ya, saya aja kalau ke anak saya, kalau misal hanya cuman makan tahu tempe, kemudian dia sedih, Bunda, aku pengennya makan ayam. Ya udah, sekarang kita makan tempe sama tahu dulu. Nanti kalau ada rezeki kita baru beli ayam. Kayak gitu. Jadi kita harus tetap membangkitkan rasa bersyukur. Meskipun kita, mungkin kalian naik ke sekolah, naik apa? Ada enggak yang naik sepeda ontel? Naik motor? Ada yang naik sepeda ontel kan ya? Nah itu kalau nggak bersyukur nggak akan berangkat sekolah. Kenapa? Merasa malu. Bu, saya ke sekolah naik sepeda ontel sendirian. Padahal teman-teman saya yang lain sudah pakai motor. Nah bagaimana dengan anak-anak yang berjalan kaki kalau berangkat sekolah? Makanya kita harus tetap apa? Bersyukur. Kita masih bisa sekolah, masih bisa berangkat ke sekolah, mau jalan kaki, mau naik sepeda ontel, mau naik sepeda motor butut, ataupun naik sepeda motor yang bagus, ataupun sepeda listrik, kita tetap sama-sama bisa akan sampai ke sekolah ya. Sekarang kita akan bagi 4 kelompok. Satu kelompoknya Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Kita bagi berapa orang? 4 apa 3? 12 ya? Ada 4, ada 3. Ada yang 4, ada yang 3. Silakan 4. Ya. Terus ini siapa? Mas Syifa? Ini 4. 4. Ini gimana? Ini gini Bu. 1, 2, 3, 4. Oh berarti Mas Syifa sama siapa namanya? Sama Novika, sama ini ya, sama siapa? Sri Wahyuning sama siapa dah? Septi. Ya keliru. Ya, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bangkunya dinamatkan atas. Oh, bangkunya di apa namanya? Satu kelompok. Yang itu. Sini, Mas Syifa ke sini berarti. Sudah ya, bisa dimulai? Ini saya bagi. Apa itu Bu? Sudah. Nanti nama kalian silakan tulis di belakang. Di belakangnya itu ada ini loh. Dah. Ya nama kalian dah nggak apa-apa. Nama sesuai namanya apa? Ya nama kalian dah. Ya. Silakan diperhatikan untuk kelompok Abu Bakar, tugasnya adalah
bagaimana pesan dalam surah Al-Insyirah sesuai dengan hasil pengamatan video dan gambar yang tadi itu ya. Kemudian kelompoknya Umar, estafet makna, menyusun pemahaman untuk isi kandungan surah Al-Insyirah sesuai dengan video dan gambar yang diamati tadi. Kelompoknya Usman, tuliskan 3 nikmat dari Allah dan rasa empati terhadap sesama sesuai video dan gambar yang diamati. Yang keempat, kelompoknya Ali, buatlah rancangan aksi nyata yang sesuai dengan surah Al-Insyirah ayat 6 dan 7 dari video dan gambar yang telah kalian amati. Paham ya? Bisa langsung dikerjakan. Silakan. Kami akan menjelaskan tentang bagaimana pesan dalam surah Al-Insyirah sesuai dengan hasil pengamatan video dan gambar. Ya. Surat Al-Insyirah mengajak tentang pentingnya kesabaran, optimisme, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi akan diikuti oleh kemudahan dalam video dan gambar. Yang diamati kita bisa melihat contoh kehidupan nyata atau situasi yang menggambarkan perjuangan dalam menghadapi masalah. Namun tetap ada solusi atau kemudahan yang datang setelahnya. Pesan yang dapat diambil adalah 1. Pesan tentang kesulitan dan kemudahan. 2. Pesan tentang sabar dan lapang dada. 3. Pesan tentang kelapangan hati. 4. Pesan tentang optimisme dan harapan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar akan menjelaskan hasil kerja kami.
Umar, estafet makna, menyusun pemahaman utuh isi kandungan surah Al-Insyirah sesuai dengan video dan gambar yang diamati. Pesan dari surat Al-Insyirah melalui video dan gambar yang diamati kita dapat melihat bahwa surat ini mengajarkan untuk selalu percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pentingnya kesabaran, optimisme, serta keikhlasan dalam menghadapi hidup. Dan bahwa keimanan adalah sumber dalam setiap ujian yang dihadapi. Terus, kesulitan dan kemudahan, sabar dalam menghadapi ujian, optimisme dan harapan, kelapangan hati dan keikhlasan menghadapi ujian dengan keimanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Usman ingin mempresentasikan hasil Kerja kelompok kami. Jadi pertanyaannya kan, tuliskan 3 nikmat dari Allah dan rasa empati terhadap sesama sesuai video dan gambar yang diamati. Jadi jawaban kami itu nikmatnya itu kan 3. 1. Nikmat ketenangan hati. 2. Nikmat kesehatan. 3. Nikmat kesabaran. Merupakan anugerah yang besar yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik, dan rasa empati terhadap sesama akan semakin mempererat hubungan kita dengan orang lain dalam menghadapi ujian hidup bersama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana Bu? Pertamanya Bu? Saya Dari kelompok Ali. ingin menerangkan Ali buatlah rancangan aksi nyata yang sesuai dengan surah Al-Insyirah ayat 6 dan 7 dari video dan gambar yang telah kalian amati. Setelah saya amati, berikut rancangan aksi nyata yang sesuai dengan pesan dalam surat Al-Insyirah ayat 6 dan 7 dan menyebarkan pesan optimisme di media sosial. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian presentasi, apa yang bisa kalian pahami, kalian pelajari? Bahwa apa? Harus berbuat baik dan menyayangi anak yatim. Kemudian tidak menghardik atau menghina orang yang meminta seperti gambar yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian apa? Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Menebar kebaikan dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Jangan lupa bersyukur. Sabar menghadapi ujian. Apa lagi? Selalu bersemangat, optimis. Dan jangan terlalu melihat ke atas, tapi lebih banyak melihat ke bawah agar kita sehari-hari bisa bersyukur. Bagaimana perasaanmu setelah pelajaran hari ini? Senang, bersyukur. Ya, motivasinya apa? Menjadawa. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hadis apa? Bersyukur. Kalau hari ini kita membahas tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang ayat bersyukur, maka pelajaran minggu depan adalah hadis tentang bersyukur ya. Terima kasih, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya.
Mari kita berdoa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.